Jojoak membanta kerina ijapape kita ringan pas kesempatan enda sebenarkan perhubungan jebun-jebunta aluras kita rende ibas kitab pendenden nomor 205 ayat si pemena rasi peduakan. Dengan kita megikan kata di bata, mari raduras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami si perpuah ras perkeleng, sekan kami bujur membantu seribu sepaksa dape, kami tetap memani kami kerinana menjual-jual. Ibas kami merati katandu, ibas perpuluhan jabu-jabu enda. Ajari kami Tuhan petangkas ketandu kami. Telah kami ras isi jebu kami, tetap menggegah di dalam meriah upe, dalani mari-mari kami, begitu kuasa si mereka. Ibasa nama Yesus Kristus, merana kami kerina. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan yogikan kami, si jadi bahan perpulungan jabu-jabuta, ibas bahasa Indonesia Empkap Sada Tawarikh 26 ayat 20 setelung 2. Maksud kami Sada Tawarikh Pindo 26 ayat 29 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Dari orang Yizar adalah Kenaya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim. Dari orang Hebron adalah Hesabia beserta saudara-saudaranya, beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa. 1.700 orang jumlahnya yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat Sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan kuaknya dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer Gilead, sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja.
Sampai sedemikian renungan kita, bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila ada seseorang yang memiliki pikiran yang kacau, oleh karena mungkin ada bencana yang menimpa hidup mereka, kira-kira berita apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Jikalau orang ada dalam situasi kena bencana, kira-kira berita apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Saudara-saudara, tentu saja berita yang memberikan semangat, berita yang memberikan jalan keluar, setidaknya berita yang memberikan motivasi. Contoh, jikalau ada orang yang rumahnya kebakaran, ludes hartanya yang telah diperjuangkannya sedemikian lama, yang dia butuhkan sebenarnya apa, saudara-saudara? Tentu yang dia butuhkan adalah penyertaan, penghiburan, bantuan sembako, bantuan sementara, info-info asuransi, bantuan. Saya pikir itu yang dia butuhkan. Dia tidak membutuhkan film yang sedang laku, yang sedang terkenal, yang sedang viral. Enggak, dia tidak butuhkan itu. Ya. Dia tidak butuh berita-berita tentang politik. Tapi yang dia butuhkan adalah sesuatu yang akan membangkitkan dia dari keterpurukan. Kitab 1 Tawarikh, saudara, ini disusun oleh Ezra sekitar abad keempat sebelum Masehi. Posisi bangsa Israel waktu itu, saudara-saudara, mereka dalam posisi bangsa Israel yang hancur-hancuran karena bangsa itu berperang sekian lama. Walaupun mereka sudah pulang dari pembuangan, tetapi akibat peperangan itu meninggalkan puing-puing, meninggalkan bencana yang demikian hebat. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kenyataan itu, iman mereka runtuh. Iman mereka mau runtuh, ya, iman mereka mau runtuh. Semangat tidak ada. Pikiran mereka kacau. Apakah Allah kami itu ada? Apakah Tuhan kami itu berkuasa sehingga bangsa kami, negeri kami hancur demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan kekacauan mereka itu membutuhkan berita baik. Nah, inilah sebenarnya bahan kita. 1 Tawarikh ini menceritakan kisah Daud, tapi seluruh kisah-kisah Daud dan beberapa kisah lainnya yang diceritakan secara positifnya. Kalau di 1 Tawarikh tidak ada itu cerita Daud berzina, tidak ada. Kenapa? Karena di sini lewat 1 Tawarikh mau memberikan penghiburan kekuatan kepada bangsa Israel yang sedang terpuruk, sehingga mereka masih mempunyai kekuatan untuk beriman. Jadi walaupun dalam kondisi yang sulit, tetapi kitab Tawarikh mau menghibur mereka supaya mereka tetap kuat dan mereka beriman. Saudara, nats renungan kita ya yang kita baca tadi ini menceritakan tentang iman Daud
kepada Tuhan, hormat Daud kepada Tuhan yang dia tunjukkan lewat beberapa hal. Yang pertama, Daud menunjukkan imannya dengan membagi tugas-tugas pelayanan rumah ibadah kepada suku Lewi. Pembagian tugas kepada suku Lewi untuk menata ibadah sedemikian baik. Jadi rasa hormat kepada Tuhan, dia buat job description, ya, membuat pembagian tugas orang Lewi. Itu ada 3, saudara-saudara. 3 bagian. Sebahagian bertugas menjaga pintu gerbang. Ini orang perkasa, sebab penjaga pintu harus orang-orang kuat. Lalu bagian yang kedua, mereka yang bertugas mengawasi perbendaharaan rumah ibadah dan juga hasil-hasil perang. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga adalah mengatur administrasi dan hukum. Ya, administrasi dan hukum. Jadi bukan soal rumah ibadah, tapi ini sudah tugas luar. Tugas luar artinya di luar rumah ibadah, tetapi diberikan Daud wewenang bagi orang Lewi untuk tugas administrasi negara dan juga untuk pengadilan, menghakimi perkara-perkara yang masuk ke pemerintahan. Dan khusus nats renungan kita ini diceritakan 2 kelompok, yaitu kelompok orang Yizar beserta, ya, itu namanya Kenaya beserta anak-anaknya. Ini wilayah barat Yerusalem. Mereka bertugas di situ. Lalu kelompok yang kedua adalah orang Hebron. Ini juga mereka juga administrasi sekaligus juga menghakimi perkara-perkara. Nah, ini juga ada wilayahnya. Jadi mereka memiliki wilayah-wilayah yang mereka layani. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa Daud mengatur pekerjaan pelayanan rumah ibadah sedemikian rupa, sedemikian detail. Lalu yang kedua, Daud juga menunjukkan imannya dengan melaksanakan seluruh pelayanan baik di bait Allah, demikian juga membantu pemerintah. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat kalau dari bahan renungan ini sebenarnya tugas di bait Allah, di gereja, dan tugas di pemerintahan, jikalau kita lakukan dengan iman, sama-sama suci, sama-sama mulia. Mimbar di gereja dan mimbar di ladang, mimbar di perusahaan, sama saja nilainya jikalau kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kita lakukan untuk Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah melaksanakan tugas pelayanan. Ya, melaksanakan tugas pelayanan. Seperti bangsa Israel yang setelah perang maka kotanya begitu hancur, itu menimbulkan rasa frustasi dalam dirinya, iman yang memudar. Mungkin saudara-saudara kita juga pada dampak pandemi corona atau COVID-19 ini juga, mungkin pada saat ini juga kita memiliki hati yang hancur. Syukur-syukur kalau tidak. Mungkin ada yang putus asa, bagaimana ini kelak, apa yang terjadi dengan anak-anak saya, keluarga saya, masa depan saya. Mungkin kita juga memiliki degenerasi iman. Tetapi hari ini lewat renungan ini, seperti Daud, dalam masa-masa yang sulit pun dia tetap hormat dan takut kepada Tuhan. Dia lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik. Bukan hanya pekerjaan di bait Allah, tapi juga pekerjaan-pekerjaan kerajaan juga dilakukan oleh orang Lewi dengan baik. Dan kita tahu, saat Daud memimpin kerajaan bangsa Israel, bangsa itu penuh dengan kejayaan.
Jadi siapa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bukankah itu dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudaraku, dalam masa-masa COVID-19 ini juga mungkin hati kita, pikiran kita, rancangan-rancangan kita selama ini tidak kita harapkan, program-program kita mungkin ada yang gagal. Tapi hari ini lewat renungan ini, mari kita seperti bahan ini tadi, kita tunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan sekalipun masa-masa sulit. Lakukan tugas kita sebagai orang percaya, takut akan Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Apakah di rumah, apakah berdoa, ya apakah memuji Tuhan, silakan. Nah, sebagai profesi kita, apa profesi kita? Apakah aparat sipil negara, apakah keamanan, apakah swasta, bertani dan sebagainya, silahkan. Ya, mari lakukan. Jadi hormat kepada Tuhan, lakukan tugas kita dan percayalah Tuhan yang nanti akan mencukupkan apa yang perlu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu dalam PJJ kami ini. Kiranya kami boleh dalam situasi masa-masa sulit ini boleh tetap hormat dan takut akan Tuhan, melakukan tugas-tugas kami, melakukan ibadah kami. Dengan demikian Tuhan, Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan kami, lewat ibadah kami. Dan kami yakin dan percaya saat kami mencari kerajaan-Mu, maka Engkau akan mencukupkannya semuanya bagi kami. Masa depan kami bukan dalam pikiran kami, kekuatan kami, tapi di dalam tangan kuasa yang kuat. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi untuk sekaligus memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari kitab Pendenden nomor 273 ayat yang pertama dan yang kedua. Marilah kita berdoa tentang persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami sini surga, endama persembahan perpulungan do ibas perpulungan jabu-jabu enda halo kan ras pasu bagaimana membantu kami malam, kami tetap menuntun kami masuk kami. Kalau olah kami kekurangan ibas itu peneda,
Bapa sini surga bagai kami repoto man kerina perpulungan lu GBKP rumpun sepana bagai pekerina warga GBKP izaba perina pasu-pasu kami kerina pasu-pasu kesehatan kami dahin kami anak jago kami pasu-pasu kami berega kehidupan kami gelah ngasuh kami dalani wari-wari kami tetap kami suku terus kami sebagai pengasuh kami dahikan profesi kami fotokan kami pe barang pekerja majelis umum kerina perempuan ia akan mas pandita si melayani hendak pasu-pasu gelah duit basia gegah guna tetap dahikan tugas pelayanan bagi bangsa ras negara kami Indonesia tapi lakan dihubang untuk kencang kerina pimpinan kami lah ngasuh dia babai negara indah kubasi na atendo bagi bagian pengharapan kami tetap singarang-arang kami ras isi jabu kami enda mau prototop kami sisakan kami anak-anak Yesus Kristus singgung ngajari kita prototop Tuhan mintalah ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarmu iperbadiamin, rehmin kini rajan, sablah min praten, pas dunida bagi surga. Berikan kami akan cukup, pas warisi senah kita. Alamilah salah kami, bagi alami kami salah kalah kami. Polamin kami Bapa kami pas percobaan, tapi ulangilah kami hidup sidak hari. Sebab kau si mada kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah-dekah. Amin. Juah-juah kita kerina.